Halo guys, kami ada kabar terbaru nih. Oppo Reno 15 series tancap gas jadi flagship killer dengan kamera 200 megapiksel, rilis 17 November 2025. Oppo dipastikan akan memperkenalkan seri terbarunya Reno 15 series pada 17 November 2025 di pasar Tiongkok. Ini bukan sekadar refresh minor, ini adalah langkah agresif Oppo untuk mengubah lini Reno yang tadinya fokus di mid-range menjadi pesaing serius di kelas premium. Laporan awal sempat menyebut tanggal 10 November, namun sekarang sudah sah dan terkunci pada 17 November, menghadirkan setidaknya dua model utama, Reno 15 standar dan Reno 15 Pro. Peluncuran ini jelas akan menjadi panggung utama bagi Oppo. Mereka tak hanya akan mengumumkan Reno 15 dan Reno 15 Pro, tetapi juga memamerkan varian konfigurasi memori mulai dari 12GB per 256GB hingga yang paling gahar 16GB per 1TB. Namun yang paling dinanti adalah spek dewa yang bocor ke publik. Dapur pacu dan fotografi, fokus di performa dan sensor jumbo. Dari sisi hardware, Reno 15 series seolah menantang dominasi flagship sejati. Bocoran paling kuat menyebutkan penggunaan chipset MediaTek Dimensity 8450. Ini bukan Dimensity seri 9000, tapi jangan salah, Dimensity 8450 adalah chipset All-Big Core 4N yang dikenal punya performa mendekati kelas atas, setara Snapdragon 8S Gen 3, lengkap dengan NPU canggih untuk generative AI yang kini sedang naik daun. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Reno 15 tidak hanya kencang di game, tapi juga future-proof di dunia AI. Tentu, ciri khas Reno tetaplah kamera. Dan kali ini Oppo benar-benar tidak main-main. Reno 15 Pro dirumorkan membawa sistem 3 kamera maut, sensor utama 200MP Samsung HP5, lensa ultrawide 50MP, dan yang paling menarik, lensa telefoto periskop 50MP. Peningkatan ke resolusi 200MP ini merupakan lompatan besar, menjadikannya senjata andalan Oppo untuk menguasai segmen fotografi ponsel. Dengan sensor sebesar itu, detail dan kualitas zoom dijamin bakal memukau. Beralih ke layar, kedua model disebut mengusung panel OLED 1,5K yang sudah jadi standar kenyamanan mata. Reno 15 versi standar dikabarkan hadir dengan layar yang relatif ringkas, berukuran sekitar 6,32 inci, sedangkan versi Pro hadir lebih masif di 6,78 inci. Ada juga rumor tentang Reno 15 mini yang lebih kompak, membuat seri ini fleksibel menjangkau pengguna yang kangen HP kecil. Finally. Soal daya tahan, Reno 15 series dibekali baterai Monster yang kini mulai lumrah di kelas premium. Versi standar Reno 15 disebut punya kapasitas 6200 mAh, sementara Reno 15 Pro sedikit lebih besar di 6300 mAh. Dipasangkan dengan efisiensi Dimensity 8450 dan dukungan pengisian cepat, kita bisa berharap daya tahannya melampaui rata-rata. Secara desain, bocoran render menampilkan modul kamera belakang persegi panjang yang menonjol, menampung 3 lensa besar tadi. Pilihan warna seperti Aurora Blue, Starlight Bow, Canele Brown, Honey Gold, dan Star Pink juga menunjukkan bahwa Oppo fokus pada estetika yang premium dan berkelas. Semua varian ini akan menjalankan Android 16 dengan antarmuka ColorOS 16 yang pastinya sudah dioptimalkan penuh untuk fitur-fitur AI terbaru. Konsumen Indonesia wajib tahu. Meski peluncuran di Tiongkok ini menjanjikan, konsumen di Indonesia perlu sedikit sabar dan cerdas. Berdasarkan pola rilis sebelumnya, versi global Reno 15 series berpotensi tiba beberapa pekan setelah debut Tiongkok. Hal yang paling penting dicatat adalah jangan langsung tergiur spek impor. Pastikan versi Indonesia sudah memiliki regulasi lengkap seperti sertifikasi TKDN. Selain itu, perhatikan betul paket penjualannya. Untuk pasar Indonesia, Oppo biasanya menyertakan adaptor pengisian cepat, sementara versi impor BM seringkali berbeda.
dengan spesifikasi yang menyentuh level flagship, kamera 200 megapiksel, RAM 16 GB, dan Dimensity 8450, harga Reno 15 series dipastikan akan menyentuh segmen premium. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Reno 15 bagus? Tapi, apakah harga Reno 15 Pro akan kompetitif melawan pesaing sekelasnya yang menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 atau seri tertinggi lainnya di Indonesia? Kita tunggu saja gebrakan harga resminya nanti.